for DJ Lantung Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrida Dewi Alivia dari Prodi Hukum kelas B1. Hukum dapat dijelaskan sebagai seperangkat aturan dan norma yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang dalam suatu negara ataupun masyarakat. Tujuan utama hukum adalah mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat, serta menjaga ketertiban dan keadilan. Hukum mencakup berbagai bidang, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum konstitusi, hukum internasional, dan masih banyak lagi. Ada beberapa alasan mengapa hukum dipandang sebagai hal yang penting dan diperlukan dalam masyarakat. Yang pertama, menjaga ketertiban. Hukum berperan dalam menjaga ketertiban sosial dengan menetapkan aturan-aturan yang harus diikuti oleh semua anggota masyarakat. Hukum menentukan batasan perilaku yang dapat diterima dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Dengan adanya hukum, masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang teratur dan terhindar dari anarki. Yang kedua, menjamin keadilan. Hukum bertujuan untuk memastikan adanya keadilan dalam masyarakat. Hukum harus netral dan objektif, memberikan perlakuan yang sama bagi semua individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau kekuasaan mereka. Hukum juga memberikan mekanisme penyelesaian sengketa dan konflik antara individu ataupun kelompok, sehingga keputusan yang diambil dapat didasarkan pada prinsip keadilan. Yang ketiga, melindungi hak asasi manusia. Hukum berperan dalam melindungi hak-hak asasi manusia yang mendasar bagi setiap individu. Hukum menjamin kebebasan berpendapat, hak atas kehidupan, kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya yang penting dalam masyarakat. Hukum juga memberikan perlindungan terhadap diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan perlakuan yang sewenang-wenangnya. Yang keempat, mengatur hubungan antar negara. Hukum internasional berperan dalam mengatur hubungan antar negara dalam komunitas global. Hukum internasional mengatur perjanjian konflik, perdagangan internasional, perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, dan isu-isu lain yang melibatkan negara-negara di seluruh dunia. Hukum internasional juga berfungsi sebagai kerangka kerjasama antar negara dan penyelesaian sengketa antar negara lainnya. Yang terakhir, memfasilitasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Hukum memberikan kerangka yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Hukum bisnis, hukum kontrak, dan hukum perlindungan kekayaan intelektual adalah contoh-contoh hukum yang membantu mengatur hubungan bisnis dan melindungi hak-hak ekonomi individu dan perusahaan. Dengan adanya hukum yang jelas dan dapat diandalkan, investasi dan perdagangan dapat dilakukan dengan lebih aman dan teratur. Keadilan adalah prinsip fundamental yang melibatkan pemerataan hak dan perlakuan yang adil bagi semua individu tanpa diskriminasi. Melalui pengalaman hidup dan kesadaran reflektif saya sebagai bagian dari bangsa Indonesia, keadilan sejati dapat terwujud ketika setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta sistem peradilan yang adil. Keadilan yang berarti menghormati dan melindungi hak asasi manusia, memperhatikan keberlanjutan lingkungan, serta mendorong inklusi sosial dan keberagaman dalam masyarakat.
Kemerdekaan adalah hak dasar setiap individu untuk mempertahankan kebebasan pikiran, ekspresi, agama, dan persekutuan. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, pengalaman hidup saya mengajarkan bahwa kemerdekaan tidak hanya berkaitan dengan kemerdekaan politik dari penjajahan, tetapi juga kebebasan dalam mengemukakan pendapat, mengakses informasi, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Kemerdekaan juga melibatkan tanggung jawab untuk menggunakan kebebasan tersebut dengan bijaksana dan menjunjung tinggi hak-hak orang lain. Kesejahteraan mengacu pada kondisi di mana setiap individu dan masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang layak secara materi, sosial, dan psikologis. Dalam konteks pengalaman hidup dan kesadaran reflektif saya sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kesejahteraan sejati terwujud ketika tidak ada lagi kemiskinan yang meluas, ketimpangan sosial berkurang, dan akses yang adil terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, perumahan, dan layanan kesehatan terjamin. Kesejahteraan juga mencakup penghargaan terhadap budaya, identitas, dan kearifan lokal serta kesempatan untuk mengembangkan potensi secara maksimal. Dalam kesimpulannya, keadilan, kemerdekaan, dan kesejahteraan adalah prinsip-prinsip yang saling terkait dan penting dalam membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, keadilan diwujudkan melalui pemerataan hak dan perlakuan yang adil. Kemerdekaan dihayati melalui kebebasan pikiran, ekspresi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, sedangkan kesejahteraan tercapai melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan potensi setiap individu. Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan keadilan, kemerdekaan, dan kesejahteraan. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dengan menetapkan aturan yang adil dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Melalui hukum, kebebasan individu dalam menyatakan pendapat dan menjalankan agama juga terjaga, sehingga mendukung kemerdekaan. Selain itu, hukum juga berperan penting dalam menciptakan kondisi kesejahteraan dengan menegakkan keadilan sosial, memperkuat hak-hak ekonomi, dan mengatur perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian, hukum menjadi fondasi yang memberikan landasan dan pengaturan yang diperlukan untuk memastikan keterkaitan yang harmonis antara keadilan, kemerdekaan, dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat.